Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Tak Sa. Yaudah, kita langsung perkenalan aja ya. Perkenalkan, nama aku Salsa. Nama aku Bani. Dan aku Taza. Oke, langsung aja ya. Jadi gimana, Sa? Jadi kita Maaf, Pak, Bu, di sini ada orang. Oh, ya, Saya mau ngomong dulu bentar. ngomong apa? Silakan. Jadi kan tadi belum di briefing nih. Oh, Anda belum di briefing ya? Belum. Jadi hari ini mau ngapain? Jadi hari ini tuh kita bakal bawain materi tentang rendahnya kepedulian terhadap lingkungan untuk podcast hari ini nih. Nggak tahu sekarang. Udah lah, kan udah dikasih tahu. Oke, lanjut aja yuk. Oh iya, by the way aku mau nanya nih. Apa tuh? Kalian berdua tahu nggak sih kebiasaan buruk masyarakat Indonesia tentang kebersihan? Tahu lah. Apa emang? Nggak tahu. Ya Allah, lanjut Udah Kak. aku aja yang jelasin. Boleh. Jadi salah satu kebiasaan buruk masyarakat Indonesia itu membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan lingkungan tercemar gitu. Oh gitu. Oh iya nih, aku dengar-dengar juga kalau misalnya pengamat sosial dari Universitas Indonesia UI yaitu Dr. Devi Rahmawati menilai kebiasaan masyarakat yang suka buang sampah sembarangan itu disebabkan lantaran tak adanya rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya tuh. Aku juga pernah baca nih di berita-berita. Ternyata sampah itu bisa menyebabkan kebanjiran. Karena sampah-sampah tuh menumpuk gitu di sungai-sungai. Mungkin salah satu yang bisa kita lihat tuh Sungai Ciliwung kali ya. Benar. Walaupun masih banyak orang yang peduli, tapi tidak menutup kemungkinan gak sih kalau misalnya banyak orang juga yang membuang sampah sembarangan. Bener banget dah. By the way guys, kalau menurut aku ya, kalian mikir nggak sih pemerintah itu udah melakukan hal yang terbaik atau belum? Kalau menurut aku sih udah aja ya. Soalnya pemerintah sudah menciptakan gerakan Indonesia Bersih dan sudah mengeluarkan dan menciptakan bank sampah juga kan. Jadi ya tinggal warga-warganya aja sih mau peduli mau enggak. Tapi tunggu deh. Apa tuh? Kalau menurut aku ya, kehadiran bank sampah itu memberikan kesan seolah-olah tuh kayak pemerintah tuh gak mau menjemput sampah masyarakat gitu. Terus perlunya pemerintah untuk memberikan penghargaan bagi orang-orang tuh yang peduli terhadap lingkungan masing-masing gitu loh. Ya, kalian berdua tuh sama banget ya. Harusnya masyarakat tuh sadar gitu mereka tuh. Iya benar sih. Nah, kalau menurut kawan-kawan semua gimana? Apakah pemerintah sudah melakukan yang terbaik apa belum? Kalian punya solusi juga sih buat kedepannya? Ada dong. Coba kamu aja yang jelasin. Ujung-ujungnya juga aku. Gimana sih? Udah jelasin aja. Udah ya, aku jelasin ya. Jadi yang harus kalian ingat pertama-tama nih dalam mengatasi sampah lingkungan terdekat itu, kalian jangan berpikir bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pemerintah dan petugas kebersihan. Ya separuhnya juga harusnya kita dong yang Tanggung jawab menjaga. masyarakat gitu ya. Iya. Setuju banget. Oh ya, kalian juga nih kalian juga tahu gak kalau misalnya selain membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di tempatnya, anak bangsa dari seluruh penjuru Nusantara menciptakan banyak banget solusi. Apa? Wah, Apaan? apa itu? Sebenarnya itu masih banyak banget, tapi aku jelasinnya sebagian aja ya. Siap. Jadi yang pertama adalah mengurai sampah organik menggunakan ulat dan lalat. Jadi tuh sejak masih menjadi larva hingga ulat, maggot mengonsumsi sampah organik. Pemkot Depok memanfaatkan sampah dari pasar dan sampah rumah tangga. Mereka meminta masyarakat untuk memilah sampahnya sendiri. Kata Bapak Herianto, Kepala UPS Merdeka II, beliau akan meminjamkan ember sebagai wadah untuk melakukan sampah organik. Untuk memilah-milah gitu, yang mana organik, anorganik. Benar. Oh ya, maggot juga ternyata bisa menjadi umpan ikan dan juga unggas loh. Makan ikan dan unggas. Iya, Oh iya, Tahu. aku juga pernah dengar nih, katanya sampah itu bisa menjadi emas loh. tunggu. Jadi sampah itu emas itu gratis. Enggak gitu maksudnya. Coba jelasin dong. Kira. Gini aku jelasin. Jadi tuh kata
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk di Banyuwangi, yaitu Bapak Haryanto Widodo. Dengan kehadirannya program bank sampah ini, beliau dan timnya mengharapkan bahwa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, di mana masyarakat dapat membuat sampah menjadi tabungan emas gitu. Oh ya, Bapak Haryanto juga menjelaskan bank sampah ini mendorong menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat loh, karena masyarakat diedukasi pengetahuan tentang pengelolaan sampah itu. Oh gitu. Iya. Oh ya, ada lagi nggak sih kayak cara-caranya? Ada dong. Apaan tuh? Tapi pertama-tama nih, aku mau nanya dulu ke kalian semua dan juga kawan-kawan di sana. Menurut kalian, aspal itu berasal dari mana sih? Batu. Semen. Salah Apa dong? semuanya. Nah, jelasin aja. Aku jelasin ya. Jadi aspal itu ternyata terbuat dan berasal dari alam atau pengelolaan minyak bumi. Percaya nggak sih? Wah, aku baru tahu loh. Makasih loh infonya. Oke. Bagus banget infonya. Jadi itu rehabilitasi tempat pemrosesan akhir sungai di Denpasar, Bali. Ini tengah dilakukan dan di nantinya ini sampah yang ada di sini akan dikelola dan diubah menjadi tenaga listrik. Tenaga Gitu listrik. ya, keren-keren. Oh iya, aku juga dengar kalau Direktur Pengembangan Penyihatan Lingkungan Kementerian PUPR Dodi Kris Pratmadi mengatakan awalnya pihak diminta bekerja sama dengan kementerian lain untuk mengatasi masalah gunungan Sampah sampah gitu di ya? TPA gitu. Oh iya benar-benar. Nah, for information aja nih, bahwa TPA Sung itu merupakan TPA regional seluas 22,5 hektar Wow. yang menampung sampah dari 4 wilayah kabupaten dan kota yang meliputi Denpasar, Bandung, Gianyar, dan juga Tabanan. Wah, itu gede banget sih ya. Bener banget. Oh iya, katanya juga nih ada rencana rehabilitasi di TPA tersebut akan disulap menjadi Taman taman masyarakat. masyarakat. Iya, itu guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Iya, wow. Oh ya, dan juga nih ya, dari total luas separuh diantaranya atau sekitar 11,25 hektar akan difungsikan sebagai sanitary landfill yang di dalamnya mencakup area pengolahan sampah menjadi tenaga listrik dan seluas 5 hektar. Wah, gila ya bisa sekreatif itu loh. Bener. Oh ya Ban, ada tambahan lagi nggak? Apa ya? Oh, aku tahu. Aku pernah melihat di salah satu berita di televisi mengatakan bahwa dosen ITB ubah sampah menjadi bahan BBM. BBM. Iya. Oh, salah denger tuh. Enggak dong. BBM kan bahan bakar minyak, gimana caranya? Iya. Jadi itu kepala Protium Teknologi Polimer Bapak Ahmad Zainal Abidin menilai bahwa sampah bisa menjadi bermanfaat dan itu dicetuskan program Masaro. Oh, Jika disingkat. manajemen sampah zero ya. Iya, Masaro. iya itu maksudnya. Yang merupakan konsep pengelolaan dan pengolahan sampah agar bisa menjadi solusi dalam menanggulangi sampah di Indonesia. Iya. Benar. Coba juga ya Bapak Zainal Abidin. Bener sih, bisa begitu ya, keren banget. Oh ya guys, aku mau jelasin sedikit nih, tapi tolong didengarkan baik-baik. Dengerin ya. Yang aku dengar-dengar nih dari data riset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan atau Kehutanan KLHK menyatakan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 per hari. Sehingga kalau dirata-ratakan, satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jika dikalkulasi sih Sampai sam- 64 juta ya. ya bisa sampai 60 juta ton. Dan yang bikin sedihnya lagi nih, menurut survei Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup atau IPKLH dari Badan Pusat Statistik di tahun 2017 menyebutkan bahwa hanya ada 18,6%
rumah tangga yang peduli akan Sampah. sampah. Wah, Dan ada 81,4% yang tidak peduli. wah parah banget sih ya. Aku nggak habis pikir sih. Nggak heran jika KLHK menyebutkan bahwa sumber sampah yang paling besar adalah sampah rumah tangga. Iya sih, Benar benar. Oh ya, kalian mau jelasin sesuatu deh. Betul. Jadi, tujuan dari pengelolaan sampah adalah supaya sampah memiliki nilai ekonomi atau merubahnya menjadi bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Dengan melakukan pengelolaan sampah rumah tangga yang benar, kalian semua dapat membantu untuk kejar mimpi menekan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Oke? Oke. Sebelum kita menuju tips nih, kita wajib tahu dong jenis-jenis sampah yang paling sering digunakan di rumah tangga. Benar. Apa aja tuh? Jadi ada 3 jenis nih, yaitu sampah organik, anorganik, dan juga B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Kalian tahu nggak sih tips-tips mengelola sampah agar semua kawan-kawan yang lagi nonton podcast ini tahu gitu? Wah, tahu dong. Apa? Mungkin Taza bisa jelaskan? Lanjutkan. Ini terserah kalian aja sih, bisa dilakukan atau enggak. Jadi tuh, yang pertama kalian bisa memisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. Mungkin juga bisa ditambahkan dengan B3. Jadi kalian siapkan 2 tempat sampah, anorganik dan anorganik. Pisahkan juga sampah-sampah yang kering supaya nantinya bisa kamu daur ulang tanpa terlihat kotor dan bau. Oh iya, benar. Boleh juga tuh, tapi aku juga punya satu cara lagi nih. Apa tuh? Kita berhenti menggunakan sedotan Plastik. plastik, Diganti Dan sama diganti dengan sedotan stainless. stainless. Benar. Bener tuh, kalian juga bisa membawa tempat makanan, botol seperti tumbler dan juga alat-alat makan supaya kalian tidak membuang sampah ketika membeli makanan. Iya, gak buang-buang plastik juga ya. Betul. Oh ya, aku juga tahu nih, yang satu ini mungkin sudah mulai diterapkan juga nih. Mengganti sampah kresek dengan tas belanja. Pas belanja gitu ya. Iya, yang terbuat dari kain. Wah, benar. Pasti nih dari kawan-kawan semua nih, kalau ke supermarket pasti kayak sudah ada beberapa yang menyediakan kantong kresek berbayar. gitu ya. Bayar. Ya nggak banyak juga, dan juga ada yang mau merelakan Uangnya gitu ya. membeli sampah kresek itu ya walaupun sedikit murah Benar. dibandingkan harus membawa tas. Mereka Tapi nggak mau repot. alangkah baiknya jika kamu bisa bawa tas belanja berbahan kain gitu ya. Jadi bisa dipakai terus-menerus gitu. Mendingan repot dibandingkan Daripada lingkungan jadi kotor. Benar. Oh iya, seperti yang tadi Taza bilang sebelumnya, kawan-kawan semua tuh harus biasakan membawa tumbler sendiri nih, karena setiap tahunnya ada hampir 20 miliar botol plastik yang berujung di tempat sampah loh. Wow. Dengan membawa tumbler tersebut, kalian bisa membantu mengurangi penggunaan botol plastik kemasan. Apalagi sekarang banyak gerai minuman gitu yang suka menawarkan potongan harga ya kalau kita membawa tumbler sendiri. Gelap mata dah. Iya, botol minum juga sudah dipastikan aman dipakai berulang kali. Betul. Tidak seperti botol plastik kemasan gitu. Benar-benar. Nah, kalian juga harus melakukan hal ini nih. Apa Itu tuh? membiasakan makan makanan di rumah. Benar banget. Benar. Itu benar lebih sih. higienis sih Iya. daripada kita beli di luar. Nah, sekarang tuh juga ada aplikasi yang lagi Aplikasi online banget gitu ya. Aplikasi online kita memesan Lagi makan hits gitu. banget ya. Iya. Lagi di pandemi kayak gini, Iya, orang-orang benar, males benar. makan, males masak. Tapi itu justru malah buang-buang apa ya? Sampahnya tuh malah Iya. jadi numpuk Udah dah. buang sampah, uang. Benar Aduh. banget. Yang Gak makan di higienis rumah, lagi ya. Iya. higienis. Lanjut. Apa lagi nih? Aku juga tahu nih satu lagi, tapi ini kayaknya dikhususkan untuk orang-orang yang suka belanja kali ya. Apa tuh, Ja? Jadi tuh beli barang dengan jumlah yang lebih besar. Bagi kalian yang suka belanja dengan barang-barang yang lebih kecil, kalian tuh jangan mudah dibodoh-bodohin. Kalian mau beli kecil tapi beli 2, ternyata itu lebih banyak yang lebih besar gitu. Kalian juga bisa mengurangi sampah, bisa menjadikan makanan yang ada stoknya gitu ya. iya. Lebih hemat juga Lebih hemat. jadinya. Kalau gini caranya sih aku bakal kasih tahu keluarga aku sih ya. Ide Karena bagus. karena yang kecil itu kurang
kurang hemat gitu. Iya, Iya, bisa. benar. Lebih baik yang besar. Harus ya kasih tahu ke keluarga abis ini. Iya, oke. Dari tips tadi yang kita sampaikan di atas nih, aku mau nanya dong kawan-kawan semua, menurut kalian mana nih yang mau kalian lakukan? Tapi kalau bisa semuanya harus dilakukan ya. Wajib. Wah, nggak kerasa ya. Materinya udah habis nih. Iya nih. Mungkin Mbak nih mau menyampaikan harapan-harapan bagi Indonesia ke depannya, Mbak? Kalau harapan dari aku sih semoga Indonesia sih lebih disiplin lagi menaati Nah, aturan, terus buang sampah pada tempatnya itu aja sih. Betul. Dan juga pastinya yang terbaik buat masyarakat Indonesia dan juga negara Indonesia ya. Benar banget. Wah, seru banget sih obrolan kita hari ini. Kita bertiga berharap dengan adanya podcast hari ini, kawan-kawan semua dapat menerapkan yang baik-baik aja ya, yang buruk jangan ditiru ya. Mungkin maaf banget ya kalau misalnya kita ada salah-salah kata karena kita hanya manusia biasa, bukan Iron Man-nya Mang Oleh. Siap-siap. Sampai jumpa di podcast Ngobrol Bareng. Mbak, Tak. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.